Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan kembali untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Religi Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk pagi ini alhamdulillah kami sudah tersambung bersama narasumber kami, guru kita Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan untuk pagi ini pendengar, seperti biasa untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 84932259 atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 dan Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang perbedaan hibah, wasiat dan juga waris. Dan langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minin bisyarafati nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wa yahdimuhumul hur wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi dan tentunya para pendengar setia RRI dimanapun berada, alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan umur panjang, dan lebih-lebih kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, mencari ilmu melalui Religi Pagi siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada edisi hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, saya akan menyampaikan dengan tema perbedaan antara hibah, wasiat, dan waris. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena tidak sedikit orang salah mengartikan dan memahami tentang ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui siaran RRI ini dapat dipahami dengan jelas, dapat dilaksanakan dengan sesuai dengan koridor hukum, terutama hukum Islam. Para pendengar dimanapun berada, dari ketiga istilah itu sangat berbeda. Mulai dari pengertian, bahkan sampai hukumnya. Yang pertama adalah tentang mengenai pengertian hibah. Hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Dari hibah ini ada seseorang memiliki harta benda. Kemudian orang itu ada niatan ingin memberi kepada seseorang. Dengan sukarela, tidak ada paksaan dan tidak ada yang lainnya. Dan penghakannya pun adalah saat itu gitu. Itu namanya hibah. Sedangkan hukum hibah itu adalah wenang ataupun jaiz. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Namun di kalangan masyarakat sekarang itu, kaitannya dengan harta-harta milik orang tua, itu istilahnya menghindari dari masalah warisan, orang tua menghibahkan kepada anak-anaknya. Padahal orang tua ke anak itu sifatnya bukan hibah, tapi nafkah, memberi nafkah, memberi makan, sebenarnya nafkah kepada orang tua kepada anaknya itu. Tapi yang di masyarakat ini ketika orang tua hampir sudah tua, kemudian orang tua memberi hibah keseluruhan kepada anak-anaknya. Dengan alasan kekhawatiran, atau dengan alasan kalau cara bagi waris itu tidak adil. Nah itu yang menjadi disalahartikan kaitannya dengan hibah anak orang tua kepada anak. Padahal kalau menurut definisi ini adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Nah, artinya bukan keluarga berarti kan. Karena kalau keluarga ada sudah jelas sekali itu. Orang tua ke anak namanya nafkah, dan ketika meninggal dunia orang tua adalah pembagian harta waris. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua singkat saja kaitannya dengan pengertian wasiat. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Nah, ini pengertian wasiat. Jadi ulang lagi, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris atau orang yang akan meninggal dunia, maksudnya kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dan pengertian wasiat tidak jelas itu kepada orang lain gitu loh. Atau kepada lembaga lain. Bukan dari orang tua kepada anak. Itu jelas sekali gitu. Namun bedanya dengan hibah itu, hibah saat itu dimiliki langsung dinikmati, tetapi kalau wasiat itu bedanya kepemilikannya itu setelah orang tersebut telah meninggal dunia. Namun di tengah masyarakat pun mohon maaf, ada perbedaan juga pelaksanaannya. Orang tua mewasiatkan pada anak-anaknya. Jadi kalau tadi adalah hibah itu mungkin kurang kuat katanya, adalah wasiat supaya lebih kuat gitu. Bahkan wasiatnya pun dinotariskan di tenaga notaris itu. Nah, semuanya diwasiatkan semua kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Padahal kata Nabi tidak boleh la wasiyata liwarisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Nah, tapi di masyarakat sudah biasa orang tua mewasiatkan kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya. Maka ini mohon maaf kita luruskan melalui religi pagi ini. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan wasiat juga hukumnya kalau kita melihat hukum adalah ya setengah wajib ibaratnya, atau istilah lain adalah sunnah muakkad, tapi tidak wajib gitu. Ya itu. Artinya dilaksanakan pun mendapatkan pahala, dan tidak melaksanakan pun akan tidak mendapat apa-apa karena sunnah masalahnya. Nah itu. Nah antara wasiat dengan hibah, ukuran maksimalnya itu ketika mau meniat memberikan hibah atau wasiat itu ada batas ketentuannya. Tidak boleh melebihi sepertiga. Itu pun ada hadisnya. Ada hadisnya. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai mensalahartikan dari pengertian hibah, pengertian wasiat, apalagi salah tentang mengenai pengertian waris. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, singkat saja, kaitannya dengan masalah waris. Kalau waris adalah pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkatul mayit dari pewaris, dan kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, dan bagaimana tata cara untuk pengalihan hak tersebut. Nah, kalau waris itu sangat jelas kaitannya dengan pemindahan kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Dan ahli waris pun tidak semuanya dapat. Ada yang dapatkan, ada yang tidak. Karena masalah waris adalah ada hajib wal mahjub. Ada yang menghalangi, ada yang terhalangi. Kemudian ada bagian-bagian yang sudah pasti. Tidak ngarang dari orang gitu loh. Tapi Allah sudah memberikan keterangan, memberikan alasan kenapa ada yang mendapatkan setengah, kenapa mendapatkan sepertiga, kenapa mendapatkan seperempat, dan seterusnya. Bahkan ada prinsip utama dalam pembagian waris adalah 2:1. Dan tidak hanya sebatas itu, tapi bagaimana caranya gitu. Karena ada orang mengatakan sudah diwaris katanya. Udah oleh warisan semua tuae. Tapi caranya tidak dilaksanakan. Jadi ada kaifiahnya, ada tata caranya. Tata caranya otomatis siapa ahli warisnya, kemudian mana bagian zawil arham, mana bagian zawil furud, mana bagian asoba. Kemudian sudah ditentukan bagian-bagiannya, ada setengah, seperdelapan, dan seterusnya. Dan bagaimana cara mencari asal masalahnya. Dan lengkap semua tata caranya gitu loh. Nah itulah yang benar dalam pembagian harta-harta peninggalan orang tua yang disebut dengan istilah waris. Walaupun pembagiannya, pemindahannya dari orang tua ke anak ini tidak sembarangan atau tidak asal-asalan, tapi ada kaifiat, ada tata cara, wa kaifiyatut tauziah istilah bahasa Arabnya itu. Jadi kita ketika ada salah satu keluarga kita ada yang meninggal dunia, maka segerakan untuk dibagi kepada orang yang lebih berhak. Orang yang lebih berhak ini dalam artian adalah ahli waris. Di mana ahli waris itu ada ketentuan-ketentuannya. Secara global ahli waris itu dibagi 3. Ada istilah usuliyah, ada istilah furu'iyah, dan ada istilah al-hawashi. Kalau usuliyah artinya ahli waris asal, yakni ayah, ibu, kakek, nenek sampai ke atas. Itu usuliyah. Karena kita ada, karena ada asalnya gitu. Kemudian usuliyah itu kemudian menurunkan keturunan, yakni di bawahnya siapa? Yakni furu'iyah istilahnya. Yakni ada anak, ada cucu, ada cicit, dan seterusnya ke bawah. Nah kemudian kalau sekiranya orang meninggal dunia tidak ada di atasnya, orang tua sudah tiada, kemudian anaknya juga tidak ada karena tidak melahirkan ataupun mohon maaf mandul. Kemudian kalau tidak atas bawah, maka ke samping, yakni al-hawashi. Al-hawashi itu siapa? Yakni saudara-saudara kandungnya si mayit tadi. Baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kalau tidak ada,
yang lainnya adalah paman, bibi, uak, dan seterusnya. Itu sangat jelas sekali. Maka ada disiplin ilmu namanya ilmu faraid. Para pendengar RRI dimanapun berada, nah, adapun untuk mengenai masalah hukumnya mengenai waris, itu adalah fardu ain. Wajib harus dilaksanakan di saat ada orang meninggal dunia. Nah, jadi pengertian dari hibah, wasiat, dan waris sangat jauh. Kemudian hukum pun sangat jauh. Kalau hibah itu adalah mubah, kalau wasiat adalah sunnah muakkad, kalau waris adalah fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena ada janji dan ancaman. Allah telah menyampaikan ketentuan-ketentuannya dalam surat An-Nisa 11-12. Kemudian ayat 13-nya Allah memberikan reward, memberikan janji kepada orang yang melaksanakan ilmu waris tersebut. Dan ayat 14-nya Allah memberikan punishment, memberikan ancaman kepada orang yang tidak melaksanakan. Itu sangat jelas sekali. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan salah satu syariat Allah, walaupun berat ini adalah syariat. Kalaupun syariat ada janji dan ancamannya. Kita berharap berdoa kepada Allah, di dunia kita selamat, di akhirat pun kita selamat. Salah satu indikator keselamatannya adalah semua syariat-syariat Allah kita laksanakan dengan riang gembira, dengan senang hati. Demikian Mbak Risma, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung ya melalui telepon di nomor 0231 849329, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta Anda juga tinggalkan live chat-nya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik Ustadz, ini ada pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya Ustadz dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Semoga Ustadz sehat selalu. Ustadz, saya nggak punya anak, tapi saya punya rumah dan sawah. Saudara saya laki-laki 3 orang, perempuannya 5. Lantas ini baiknya dihibahkan atau diwariskan atau seperti apa Ustadz? Nah, apakah boleh kalau misalnya kalau diwariskan ini dihitung dulu sebelum saya meninggal? Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab? Iya, mangga Ustadz. Terima kasih Mbak Allah di Cirebon, semoga sehat selalu. Kaitannya dengan masalah punya harta benda namun tidak punya keturunan, namun punya saudara-saudara, laki 3, perempuan 5. Bagaimana, apakah pembagiannya saat sekarang masih hidup atau nanti? Ya, namanya warisan itu adalah pembagiannya setelah meninggal dunia. Kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika meninggal dunia akan diurus, akan dibagi pada orang yang ahli di bidangnya tentunya ya. Jangan sampai kita membagi saat kita masih hidup. Ibarat sholat itu belum waktunya kita melaksanakan, itu tidak sah gitu. Nah di situ. Jadi kita mengharapkan keberkahan. Dan ketika kita meninggal dunia, yang punya harta itu kemudian dibagi saat setelah meninggal dunia, insya Allah di alam barzah akan tenang. Beda ketika kita membaginya sekarang, khawatir ada kepentingan dan seterusnya. Artinya orang yang punya ini ketika memberikan itu karena masih hidup sih, jadi ada unsur subjektivitas atau unsur subjektif lah gitu loh. Ada like and dislike. Dan namanya warisan kan bukan pemberian, tapi pembagian. Kalau pembagian harus ada orang yang membagi gitu loh. Kalau pemberian, orang tersebut yang memberikan. Tapi kalau pemberian adalah istilah hibah. Hibah kepada siapa saja, bukan kepada ahli waris. Dan itu ada batas maksimalnya, tidak boleh melebihi 1/3 itu kalau hibah. Tetapi kalau waris, orang yang punya itu telah meninggal dunia. Karena rukun dalam pembagian waris ada 3. Ada orang yang meninggal dunia, yang kedua ada ahli waris, dan utama ada harta waris. Kalau ketiga-ketiganya tidak ada salah satunya, maka belum berlaku kaitannya dengan pembagian waris.
Dan kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati saja harta yang ada, dan itu hak milik ibu atau bapak yang masih hidup yang tidak punya anak itu. Itu. Jadi gitu ya. Jadi kita jangan sampai, mohon maaf, jangan membagi saat kita masih hidup. Nah, gitu. Baik, terima kasih Ustadz, dan kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lisma Juliasari. Iya, Pak Astiono di Bumi Ayu, mangga silakan. Assalamualaikum, Bapak Ustadz Nasuha Faki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Pak Tiono Bumi Ayu sehat juga sana? Alhamdulillah, berkat Allah SWT. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat terus. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena mengenai waris atau hibah ini tidak ada berhenti-berhentinya ya Pak Ustadz ya. Ya tadi kita betul-betul menyampaikan yang sebenarnya. Ini kejadian di adik kami Pak Ustadz. Oh iya. Adik kami rumah tangga, mertua meninggal semua. Rumah tua peninggalan dari almarhum orang tua mertuanya. Cara pembagian kalau dijual gimana Pak Ustadz? Sebab mertua dari adik kami hanya satu anak, tapi bekerja di luar negeri di Taiwan. Belum rumah tangga, beliau rumah sukses di sana. Alhamdulillah, anak dari almarhum mertua yang meninggal dua-duanya itu tidak mau menerima warisan itu Pak Ustadz. Ya, karena dia sudah video call anak dari almarhum, ikhlas keputusan hanya dibagi keluarga dari sekandungnya, adik 5, berikut 5 bersaudara dengan saya Pak Ustadz. Caranya dibagi rata uangnya atau gimana Pak Ustadz? Sebab dari adik kami, anak-anaknya ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4, semua 5 bersaudara. Sudah semuanya. Baik. Akan tetapi anak yang di luar negeri tidak akan menggugat warisan tersebut. Apakah dibagi rata? Kami mohon minta pendapat Pak Ustadz Nasuha Faki. Sebelumnya kami terima kasih, dan terima kasih pula kepada Mbak Lisma Juliasari yang telah memberi kesempatan pada kami di religi Mohon maaf ini. Pak Tiono, tanya dulu, 5 bersaudara itu anak laki perempuannya berapa? Jadi ada yang 2. Bukan. Enggak, dari 5 itu jumlahnya laki berapa, 2 perempuan berapa gitu, 5 bersaudara itu. Jumlahnya itu ada 5 lelaki anak-anaknya. Oh, laki-laki semua. Laki semua. 5 orang itu laki-laki semua. 5 bersaudara itu yang laki 3, adik kakak kami, yang perempuan 2. Oke, baik. Nah kan gitu ya, siap. Yang di luar negeri laki perempuan, yang di luar negerinya. Itu sudah bebas Pak Ustadz, dia sudah video call, jadi tidak mau menerima hak waris. Maksudnya Pak Ustadz itu beliau laki-laki atau perempuan begitu Pak Astiono? Yang di luar negeri. Oh, laki-laki. Yang di Taiwan itu laki-laki. Laki-laki. Oh ya, siap. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Ustadz Nasuha Faki yang telah memberi kesempatan pada kami, karena kami kurang jelas dalam ahli waris ini. Baik. Dan terima kasih pula kepada Mbak Lisma Juliasari yang telah memberi kesempatan kami pada religi pagi hari ini. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mangga silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu ya, Jawa Tengah, luar biasa aktif juga tiap hari, tiap waktu. Kaitannya dengan mertuanya ayah ibunya lah dari istrinya meninggal dunia semua. Kemudian anak keturunannya ada 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Kalau kita merujuk kaifiatul tauziyah, tata cara pembagian waris itu, karena suami istri atau ayah ibunya meninggal dunia dalam waktu yang berbeda, tetapi pembagiannya dalam waktu yang sama, itu istilahnya adalah munasakhoh. Artinya siapa yang lebih dulu meninggal itu jadi dibagi tahap pertama, kemudian berikutnya tahap kedua. Adapun kaitannya dengan masalah nggak mau menerima dari salah satu anak karena sudah cukup dalam hal hartanya, tetapi kita tetap dibagi dulu secara syar'i.
Artinya ini ada pemindahan hak dari orang tua ke anak gitu loh. Kita prosesnya kita lalui dulu. Adapun nanti di kemudian hari ada salah satu anaknya cukup dalam ekonominya, dia terima. Kemudian dia menghibahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Atau menghibahkan kepada kakak adiknya yang secara ekonominya tidak mapan atau belum mapan. Itu langkah yang paling tepat. Jadi proses kita lalui, pertama melalui warisan, dari ayahnya dapat berapa dia, kemudian dari ibunya dapat berapa, dari kelima saudara tersebut. Nah, salah satu anaknya sudah memiliki hak waris dari ayah ibunya, karena salah satu anaknya itu mapan dalam ekonominya, kemudian yang tahap kedua adalah menghibahkan kepada siapa yang lebih membutuhkan, bisa kepada kakak adiknya yang ekonominya masih kurang itu, atau dibagi rata kepada 4 saudaranya dari yang dia dapatnya. Tapi kalau langsung dibagi rata semuanya dari 5 bersaudara, mohon maaf itu tidak bisa secara syar'i gitu loh. Jadi dibagi rata itu setelah diterima dulu dari yang di Taiwan itu, maksudnya itu bisa. Baik. Atau diberikan langsung kepada salah satu adiknya yang belum mapan, itu bisa. Tergantung kepada siapa yang dikehendakinya setelah menerima hak waris dari ayah ibunya. Jangan sampai hak-hak waris dari ayah ibunya itu langsung dibagi rata atau dihibahkan sepenuhnya kepada siapa. Karena itu ada kaifiyahnya, ada tata cara pemindahan hak waris kepada ahli waris. Itu tujuannya, harapannya supaya orang yang meninggal dunia ayah ibunya di alam barzah di sana tenang gitu. Karena sudah pembagian secara syar'i. Adapun dapatnya nanti kan kalau anak laki kan 2, perempuan 1. Karena ada 5, anak lakinya 3, anak perempuannya 2, berarti masing-masing anak laki-laki 2/8. Anak perempuannya adalah 1/8. Dari mana 8 itu? Karena anaknya laki-laki 3 kan 2 kali 3 sama dengan 6 ya, Mbak Lisma ya? Betul. Kemudian anak perempuan masing-masing 1, ada 2. Berarti kan 2 tambah 6 berarti berapa Mbak Lisma? 8. Sama dengan 2/8 untuk laki-laki, anak perempuan 1/8. Mbak Lisma sudah pinter nih. Kan belajar sama Ustadz Nasuha ini, Masya Allah. Baik. Jadi Nah, intinya ya. gitu ya Ustadz ya, dibagikan Iya, dulu, betul. dibagikan dulu secara syar'i. Setelah itu baru kalau mau dibagi rata silahkan gitu ya Ustadz ya, yang punya. Cuma punten, yang tidak menerima tadi bukan keseluruhan gitu loh, mohon maaf, jangan sampai salah. Baik. Iya Ustadz, ini terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang kita kembali sapa pendengar lagi ya Ustadz ya. Oke, sayang sekali terputus Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84932259 ya. Atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951935. Dan Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik, ini selanjutnya Ustadz, kita sambil menantikan yang tersambung melalui telepon, sudah ada pendengar juga yang bergabung melalui WhatsApp dari 0877 292 sekian. Assalamualaikum Ustadz, hamba Allah lagi-lagi di Cirebon Ustadz, mohon maaf izin bertanya Ustadz, kami 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, salah satu saudara saya ini nakal, dia pakai tanda kutip Ustadz, suka menghabiskan uang orang tua sampai mohon maaf hartanya ini banyak yang habis Ustadz. Kemudian orang tua kami meninggal dan dia pun masih menuntut untuk rumahnya agar buat dia, karena di antara kami memang hanya dia yang belum memiliki rumah. Bagaimana solusinya Ustadz, dan memberikan pengertian kepada adik saya ini Ustadz. Terima kasih banyak. Ya, hamba Allah di Cirebon kaitannya dengan punya saudara 3, laki 2, perempuan 1. Namun salah satu di antaranya itu, mohon maaf tadi tanda petiknya, menghabiskan harta-harta milik orang tua gitu ya. Kemudian orang tua meninggalnya tetap ingin mendapat hak untuknya ya. Jadi gini, jadi namanya anak kan saya sampaikan ada karakter kan gitu loh. Karakter anak beda-beda nih, berapapun gitu, walaupun pabriknya sama, orang tuanya sama gitu kan gitu lah.
Yang kedua, akibat dari kepentingan juga. Nah, kita kembali karakter. Ketika orang tua masih hidup dan anak ingin atau meminta harta milik, mintalah orang tua untuk apa? Itu kan hak anak kepada orang tua, tinggal orang tua seperti apa kan waktu hidup ya. Jadi karena bagian juga adalah anak kata orang tua, ya anak saya gitu. Apa yang dia inginkan akan diberikan gitu. Betul. Walaupun ada istilah anak itu ada yang kurang terus gitu loh, karena karakter beda-beda sih. Namun ada anak yang tidak seperti itu karakternya. Jadi artinya kita bedakan mana waktu hidup orang tua, mana orang tua telah tiada gitu loh. Ketika orang tua masih hidup, selama orang tua memberi itu tidak masalah sebetulnya sih. Baik. Nah gitu. Tapi ketika sudah meninggal dunia, nah hukumnya bukan masalah pemberian, bukan lagi hibah tapi berlaku sistem waris. Baik. Walaupun anak tadi sudah menghabiskan uang orang tua masih hidup, tetap dia masih dapat waris. Nah gitu. Baik. Siap. Jadi beda ya antara hidup sama meninggal dunia anak itu. Baik. Cuma karakter aja beda, karakter anak itu beda-beda. Betul Ustadz, baik. Jadi yang lainnya yang memang kudu sabarnya lebih gitu ya Ustadz ya. Nah, baik. Betul. Iya, kembali kita sama pendengar lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah. Mangga, silakan. Telepon lewat HP. Suaranya sama ya, biasanya lain. Oh alhamdulillah. Oh delay gitu ya Bu ya? Enggak, biasanya. Kok kedengarannya jauh? Oh gitu. Oh ini enggak, alhamdulillah ya. Iya. Oke, mangga silakan Ibu. Assalamualaikum. Ustadz Nasuha Fakih yang kenapa kali ini tidak tampak di layar YouTube? Ini saya lagi di Indramayu, berbela sungkowo. Sepupu saya meninggal dunia di Indramayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi malam tahlilan yang kelima. Baik. Oh ya, sibuk terus ya Ustadz. Iya, Masya Allah. Ustadz, saya hanya menanyakan begini, kebetulan menerangkan tentang hibah dan waris tadi. Ada orang yang sudah lama lewat, sudah menerima apa yang dibagikan. Nah lalu mendengar ya begitu tausiah itu, lalu dia bilang, wah ini salah nih katanya, kita harus betulkan. Wah malah terus ya jadinya satu sama lain jadi itu tadinya jadi yang satu memang berniat kita harus menuruti apa yang seharusnya pembagian ini gitu. Ya padahal tadinya sih sudah nggak apa-apa gitu. Jadi kita jangan melakukan kesalahan. Nah, jadi malah jadi kisruh. Iya, walaupun dengan niat tadinya kita jangan melakukan kesalahan, harus membetulkan. Wah, jadi persoalan lagi Ustadz. Ini bagaimana Ustadz kalau kayak gitu? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra, saya absen itu yang keempat ini Bu Indra. Biasanya iya betul. Jadi gini ya Bunda Indra, kaitannya ini judul Bu Indra adalah sebenarnya tuh sudah kadung jadi nasi jadi bubur nih. Ya, Pak Risma ya. Nasi jadi bubur. Artinya sudah kadung, sebelumnya itu mohon maaf katanya nggak tahu cara pembagiannya. Kemudian sudah dibagi-bagi, ternyata sekarang tahu tausiah dan mendengarkan di RRI dan itu beda, tidak sesuai dengan syar'i. Niat sudah bagus. Bagaimana jangan salah dalam pembagian. Namun kalau terlanjur sudah salah, maka kita harus menyadari atas kesalahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bisa ya harus ada rekonstruksi ulang pembagiannya. Nanti ada prosesnya mendapatkan bagian masing-masing, kemudian
ternyata dapat sedikit cuma pembagiannya. Terus yang lain sebetulnya dapat banyak, sebetulnya dapat sedikit dapat banyak. Gitu. Pak nih. Iya. Maka harus menyadari nanti saling yang dapat banyak artinya padahal dapat sedikit, maka menghibahkan kepada yang dapat sedikit sebetulnya banyak gitu loh. Mana yang banyak adalah tentunya anak laki-laki gitu kan. Yeah. Mana yang sedikit tentunya anak perempuan. Tapi saat waktu dulu itu dibagi rata gitu loh. Betul. Nah, jadi rekonstruksinya itu pertama diposisikan dulu. Seumpama tadi anak lakinya ada 3, anak perempuannya 2 tadi. Berarti kan anak laki kan 2/8 tadi kan. Iya. Kalau perempuan 1/8. 8. Taruhlah seumpama uangnya 800 seumpama ini. Maka anak laki dapat 200 kan gitu. Anak perempuan dapat 100. Iya. Kan beda nih. Iya. Nah, karena dulu sudah kadung dibagi rata kan masing-masing berapaan berarti kan? Nah, pasti beda kan? Iya. Pasti sama kan? Maka yang dapatnya sedikit anak perempuan, anak laki-laki dibagi rata sih, maka anak laki-laki dapat anak laki-laki dapat susukan dari anak perempuan atau adiknya perempuan. Walaupun nanti yang kedua yang sudah dibagi kemudian sudah habis gitu loh, maka niatkan untuk hibahkan kepada adiknya saja yang dapat sedikit sebagai anak perempuan tadi. Tapi tetap penyesalan harus ada, kesadaran harus ada. Supaya dari penyesalan kesadaran itulah namanya taubatan nasuha nantinya gitu. Jadi seimbang, dia menyadari atas kesalahannya, tapi kita rekonstruksi ulang, tetapi caranya yang dapat banyak laki-laki ini niatkan untuk hibah kepada adiknya yang perempuan, walaupun 0 bahasanya itu loh. Habis masalahnya kan gitu. Insya Allah, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Namun dengan satu niatan yang baik, ada niatan tidak sampai melanggar syar'i. Nah ini sebagai kata kuncinya. Kemudian yang kedua, menyadari atas kesalahannya. Dan kemudian ingin ada perubahan rekonstruksi itu. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi baik semua. Terutama orang tua yang banyak biasanya pada kita. Amin. Jalan bangsa di sana. Amin, amin, amin. Berarti memang dibutuhkan keikhlasan yang luar biasa ya Ustadz ya. Kalau dapat kembalian kan senang gitu. Nah yang kembaliin ini ya Ustadz ya yang berat ya. Baik, jadi intinya memang mau nggak mau harus direkonstruksi ulang ya Ustadz ya. Iya. Dan setelah itu kalau mau ya nih, kalau ingin syar'i banget gitu loh, dan kita jangan sampai salah kedua kalinya kan. Baik, baik. Terima kasih Ustadz, dan kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayunda. Iya Pak Rubin, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mangga silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jauh di sana ya, di seberang dekat ya, tapi dekat ya. Di Indramayu, Cirebon, Tanjung ya. Indramayu saya. Iya di Indramayu ya, malah pagi ini ya. Iya. Tapi suaranya cukup jelas dan kami bisa menerima dengan baik juga. Alhamdulillah. Ini saya menyimak dari awal, lalu Mas Setiawan mengatakan masalah waris tidak habis-habisnya. Benar sekali. Selama kita mau tanya, pendengar mau tanya apa yang akan kita tanyakan. Lah, pagi ini Ustaz akan saya tanyakan demikian. Adalah sepasang suami istri tidak punya anak. Lalu adat orang tua kan sudah mengku ya, atau mengku itu ya, gampangannya mengangkat anak adiknya, adik perempuan. Adik perempuan dia punya anak laki-laki. Lah, setelah itu lalu ada dudutan ini, mereka berdua punya anak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang punya anak siapa? Ya, jadi ini anak setelah anak pungut laki-laki. Jadi punya anak pungut dulu, baru kemudian punya anak sendiri ya. Anak angkat dari keponakan lah. Iya. Anak angkat dari tadi anak angkat laki-laki. Sesudah itu cara jawab ada penduduknya ya. Iya. Pancingan gitu ya. Pancingan pancingan biasanya gitu. Begitu ya. Iya. Nah, itu kan begini. Jadi setelah punya anak
angkat tadi, lalu dengan kehendak Allah punya anak perempuan 1, laki-laki 2. Oke. Nah, setelah itu mereka semuanya meninggal dunia, orang tuanya itu. Nah, tata urutannya kan pembagiannya tentunya sesuai dengan proses. Tapi yang saya tanyakan begini, Ustaz. Kalau untuk laki-laki perempuan kan 2:1. Nah, untuk anak angkat ini bagaimana prosesnya? Oke. Ya. Jadi ini tata urutannya lah. Ya, baik. Jadi baik. apa dibagi dulu, apa diberikan dulu seberapa, lalu hanya dibagi. Mohon penjelasan. Tapi mohon maaf Turun. Pak Rubin, anak yang angkatnya itu tahu nggak kalau dia bukan anak kandungnya begitu? Tahu. Oh, sudah tahu. Tahu Oke, betul. oke. Iya. Baik. Ya, begitu ya. Jadi mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ya, Ustaz, silakan. lebih jelas lagi, anaknya tahu nggak anak angkatnya gitu. Iya. Ya benar. Karena ada yang nggak tahu Ustaz. Betul, kejadian tahun 2016 itu membagi waris di daerah Alat Roban itu loh. Alat Roban di mana tuh? Di Kendal. Kemudian anak angkatnya tidak tahu karena ijazahnya, akte kelahirannya, nama orang tua yang anak pungut orang tua angkat itu gitu loh. Nah, itu benar Pak. Jadi harus jelas tahu nggak dia gitu loh. Nah, gitu. Kaitannya dengan mengenai anak angkat dengan anak kandung itu sangat beda. Anak angkat itu biasa juga ketika nikah berapa tahun belum punya anak, memuat anak dulu untuk saudaranya supaya pancingan, benar kata Pak Risma. Itulah. Nah, kemudian ternyata punya anak berikutnya, anaknya perempuan 1, anak laki 2. Kemudian ayah ibunya, suami istri ini meninggal dunia. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, emang itu anak pungut atau anak angkat itu diberikan dulu sebagai hibahnya atau wasiat wajibah bahkan dalam kompilasi itu. Namun ada ketentuannya, tidak boleh melebihi 1/3. Itu pun atas persetujuan dari ketiga anaknya. Gitu. Nah, sebabnya apa? Anak angkat kan tidak dapat hak waris kan gitu. Tapi tetap ada hubungan emosional. Apalagi ada jatah lah ibaratnya. Dulu sebelum punya anak kan, karena ada anak pungut akhirnya kan bisa menjadi punya anak kan gitu loh. Nah, timbal baliknya diberilah gitu loh. Tapi namanya hibah bukan warisan ya. Maksimal 1/3. Contoh seumpama 1 miliar seumpama. Berarti 1/3-nya berarti berapa Mbak Risma? Berarti kurang lebih 300 kan? 300-an. Nah, kalau kurang nggak apa-apa. Kalau lebih jangan kan gitu. Oke. Karena ada hadisnya gitu loh. Jadi tidak boleh melebihi 1/3. Nah, sisanya inilah dibagi kepada anak kandungnya. Dengan cara tentunya 2 tahap. Siapa yang lebih dulu meninggal? Apakah ayahnya anak-anak dulu atau ibunya anak-anak dulu kan yang meninggal? Dengan cara munasakhoh sistemnya. Nah, walaupun semuanya pada anak semua sih, apalagi anaknya ada laki. Tentunya bahasa Jawanya orang rojol ya. Iya. Orang keluar orang sejen maksudnya gitu loh. Nah, maka anak laki-laki dapat 2, tetap anak perempuan dapat 1. Karena anak lakinya 2, anak perempuannya 1, berarti anak laki mendapat 2/5. Iya. Anak perempuan dapat 1/5. Dari mana angka 5 Mbak Risma? Pasti bisa nih. Dari jumlah yang tadi, 2 laki-laki, 1 perempuan ya Ustaz ya? Iya, 2 tambah 2 tambah 1 ya. Iya. Nah, supaya jelas ini, karena ini pendengar tahu semua, caranya sangat mudah sebetulnya. Ketika 2 banding 1, sangat mudah sekali gitu loh. Iya. Jangan takut nggak bisa, pasti bisa semua gitu loh. Makanya saya contoh Mbak Risma kalau bisa, selalu bisa semua gitu. Amin Ustadz. Masih belajar banyak sama Ustadz. Jadi begitu ya Ustadz pembagiannya ya. 2 tambah 2 tambah 1 ya, berarti anak laki dapat 2/5, anak laki dapat 2/5, anak perempuan 1/5. Jadi gitu Pak Derubin. Jadi kembali lagi persoalannya, ketika ada anak angkat, diberikan dulu, bukan pembagian tapi maksimal 1/3 dari harta milik ayah angkat ibu angkatnya itu. Nah, nanti sisanya 2/3-nya itu haknya ahli waris yang sah, yakni anaknya 3 tadi, anak perempuan 1, anak laki 2.
Tuh. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini selanjutnya jadi pertanyaan terakhir Ustadz. Ada hamba Allah nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya menyimak melalui YouTube Ustadz. Dan dari sini terdengar dengan jelas. Di Bandung beliaunya Ustadz. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Ustadz, saya mau tanya, jika ada seorang suami meninggal dunia, tidak punya keturunan tapi masih punya adik. Nah, beberapa bulan kemudian sang istri menikah. Bagaimana untuk hak warisnya? Mohon petunjuknya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya, jadi suaminya meninggal, nggak punya anak Ustadz. Terus tapi punya adik-adik gitu suaminya. Di sini nggak disampaikan adiknya berapa, tapi kemudian beberapa bulan kemudian istrinya menikah. Nah, ini bagaimana tentang hak warisnya? Mungkin bisa dijawab singkat Ustadz karena waktunya yang juga tinggal sedikit lagi. Jadi gini, segerakan untuk dibagi sebelum menikah berikutnya. Nah, kalau ini udah menikah gimana Ustadz? Nah, segerakan, maksudnya nggak apa-apa, tapi kan tetap supaya apa? Suaminya berikutnya jangan sampai memakan barang harta milik suami yang sama gitu loh. Karena ada hak milik saudara-saudaranya suami yang meninggal dunia gitu. Contohnya nih, kalau harta itu didapat setelah menikah, namanya harta bersama kan Mbak Risma? Dibagi dua dulu kan. Suami mendapat 500 juta, istri dapat 500 juta. Ternyata meninggal dunia suami, maka dibagi hanya miliknya suami saja. Berarti ahli waris siapa? Ya, ini istrinya dan saudara-saudaranya suami. Nah, istrinya dapat 1/4 dari warisan suaminya. Berarti istri itu dapat 2 hak, separuh harta 5 jutanya dan 1/4 dari 5 juta adalah 125 juta. Berarti istri dapat 625 juta, itu hak waris sama harta bersama. Nah, sisanya 375 jutanya itu hak milik saudara-saudaranya suami. Supaya jangan sampai kita makan barang haram walaupun milik suaminya gitu loh. Baik Ustadz. Oke, baik. Ini mungkin penjelasannya harusnya panjang, tapi sayang sekali mohon maaf sekali Ustadz, waktunya yang tidak memungkinkan. Mangga sebagai penutup Ustadz. Ya, para pendengar di mana pun ada, bagi yang mau tanya jawab langsung silakan kontak ke 085 314 450 193. Mudah-mudahan melalui religi pagi ini kita mendapatkan kejelasan yang sejelas-jelasnya dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, utama kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz, yang sehat-sehat, makin berkah, makin sukses. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar Ustadz Nasuha Fakih SAGME SY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Baru saja bersama kita dalam sajian religi pagi yang insya Allah ilmunya ini luar biasa bermanfaat untuk kita semua, yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.